Bismillahirrahmanirrahim. Jika Anda ingin memulai budidaya lobster ini, saran saya memulainya dari ukuran minimal 3 inci. Mengapa harus 3 inci? Karena di ukuran 3 inci ini lobster ini sudah masuk kategori usia remaja. Yang pertama, dia sudah siap kawin. Yang kedua, tidak rentan kematian ketika kondisi alam atau kondisi airnya tidak sesuai. Artinya dia juga perlu adaptasi di tempat yang baru. Saya tadi bilang minimal 3 inci atau lebih. Kelebihannya itu kalau di atas 3 inci itu justru lebih cepat berkembang biak. Memang dari sisi harga lebih mahal sedikit kalau ukuran 3 inci ke atas itu. Kalau kita memulai dari ukuran 3 inci, di bulan ketiga Anda sudah bisa melihat hasilnya, dan itu pun bisa langsung dipanen. Artinya ukuran 3 inci tadi sudah bisa dipastikan berkembang menjadi ukuran 4 inci, dan ukuran 4 inci itu sudah bisa dijual lagi. Sementara di kolam sudah ada anak-anak yang tertinggal. Jadi skemanya seperti ini. Kita mulai dari ukuran 3 inci. 3 atau 4 bulan kemudian bibit yang kita tebar tadi sudah bisa dijual. Semisal kita tebar benih 1000 ekor ukuran 3 inci, 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian ukurannya sudah mencapai 4 inci dan sudah banyak anak-anak yang dilahirkan di dalam kolam. Dengan demikian 1000 ekor yang kita tebar tadi biasanya mengalami penyusutan sekitar 2 atau 3%. Dari jumlah 1000 mungkin tinggal 800 sampai 900 ekor. Nah, itu bisa kita jual, dan telur atau anak-anak yang ditinggalkan itu bisa meregenerasi indukannya. Artinya benih yang kita tebar dijual di bulan keempat, kemudian sudah balik modal. Saya pastikan itu sudah balik modal, karena saat kita tebar ukurannya 3 inci dan saat kita jual sudah 4 inci. Meskipun terjadi penyusutan dari jumlah yang kita tebar, tetapi masih ada keuntungan dari pertumbuhan yang 1 inci tadi. Dari 3 inci menjadi 4 inci harganya sudah berbeda. Dan dari ukuran 1 inci atau dari buraya, bayi-bayi kecil seukuran kutu ya, seukuran kutu itu ke ukuran 1 inci itu butuh waktu sekitar 3 bulan juga. Jadi budidaya lobster ini dalam kurun waktu 3 atau 4 bulan sudah saya pastikan bisa balik modal. Ada pertanyaan, apakah budidaya lobster itu ribet? Saya jawab dengan tegas, tidak ribet. Paling utama adalah ukuran kolam Anda minimal 4 kali 4 atau minimal 8 meter persegi, 10 meter persegi, lebih luas lebih bagus. Kenapa demikian? Karena lobster ini tidak bisa ditebar dalam kepadatan yang sangat padat seperti halnya lele, nila, gurami yang bisa ditebar ukuran 4 kali 4 mungkin bisa sampai 500 atau 1000 ekor ya. Tapi kalau lobster ini butuh kerenggangan. Kenapa demikian? Karena itu untuk menyiasati watak kanibalnya, dan kanibalisme terjadi ketika lobster yang berganti kulit dijumpai oleh lobster lain. Jadi ketika lobster itu ganti kulit, itu kulitnya sangat lunak dan sudah dipastikan akan diserang temannya sendiri. Di situ kelemahan berbudidaya lobster. Namun bisa disiasati dengan kepadatan tebar yang tidak terlalu padat. Terus cara perawatannya cukup dengan menjaga kualitas air. Apabila air tadi sudah berbau,
itu sebaiknya ditambah atau dikerucuk dengan air baru. Ketinggian airnya maksimal 20 cm. Kalau ketinggian air lebih dari 20 cm, biasanya lobster-lobster ini cenderung merayap ke atas untuk bernafas, untuk mencari oksigen. Keuntungan lainnya, lobster ini tidak seperti halnya ikan lainnya seperti lele gurami. Ketika dia mencapai ukuran tertentu, apabila dia melebihi ukuran yang ditentukan oleh para tengkulak, biasanya lele gurame itu sulit dijual atau tengkulak jarang sekali mau menerima. Kalau lobster ini semakin besar, dia justru semakin mudah untuk dijual. Itu perbandingan antara nila, gurame, lele, dan lobster. Jadi seandainya lobster Anda tidak laku hari ini, sebulan 2 bulan kemudian masih tetap bisa laku. Semakin gede semakin mahal. Kalau lele kan susah, gurame juga susah jualnya. Bahkan yang diberikan pun tidak semahal lele, gurame, patin dan lain sebagainya. Karena lobster ini makan segalanya, termasuk bangsanya sendiri. Saya memberi makannya dengan nasi sisa, sayur sisa. Kalau ingin memacu pertumbuhan, bisa dikasih makan daging ikan atau ikan-ikan rucah yang murah-murah itu.